Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. semuanya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
kita berdoa. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kita syukur Kau baik, Kau sungguh sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Bentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sudah syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi Bu Foni. Iya. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. Selamat pagi Pak Martin, Bu Martin. Selamat pagi Bu Ami, Lisa, Michael di Bali, Bu Lasma di Semarang. Good morning. Pak Budi, Bu Wanda di Jakarta. Good morning. Pak Elias, Bu Elias, good morning. Pak Cemi, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, good morning semuanya. Mungkin ada yang siap-siap mau sekolah ya. Iya. Selamat belajar. Hari ini pun saya nanti ngajar ya. Ngajarnya malam saudara. Kalau orang lain ngantuk saya melek. Karena harus belajar, harus menjadi guru supaya murid mau mendengarkan dengan baik. Amin. Amin. Nah, tema kita pagi ini adalah alat kebaikan. Saya ambil dari santapan rohani bulan Juli ya. Kok rasanya ini mengena dengan kehidupan kita hari-hari ini ya. Apakah Anda sudah menjadi alat bagi kebaikan? Baik bagi orang lain, terutama bagi Tuhan ya. Kita baca Efesus 2 ayat 4 sampai 10 ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Efesus 2 ayat 4. Efesus 2 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Jadi kita harus menjadi alat kebaikan. Amin. Amin. Dikatakan tadi ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Jadi kita ini sudah dirancang oleh Allah itu untuk berbuat baik ya. Tetapi apa yang kita hasilkan? Kadang berbuat jahat. Kalau ada yang baik, mengapa berbuat jahat? Karena apa? Di dalam diri kita ini ada pihak-pihak yang saling menuduh dan saling membela ya.
hati nurani kita, pikiran kita, Roh Kudus itu saling berkecamuk. Betul enggak? Ya. Kalau saudara mau bantu seseorang, misalnya ada kekhawatiran enggak nanti saudara dikecewakan sama orang itu. Ya. Ada enggak, Pak Gem? Ada. Ada, makanya dikasih syarat dan ketentuan berlaku. Tetapi pastilah kita sudah dipersiapkan Tuhan juga untuk kecewa ya. Untuk kecewa. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun berbuat baik itu ujung-ujungnya mengecewakan dirimu. Tapi di sini kita adalah alat kebaikan. Suatu alat itu tidak bisa protes ya. Kalau saudara punya alat pembuka kaleng, ya harus membuka kaleng dia. Tidak bisa membuka baut. Bener nggak Pak Gem? Ya alat untuk kebaikan, ya tidak bisa berbuat jahat gitu ya, karena engkau alat. Tidak bisa protes, Tuhan kok aku harus berbuat baik sih sama orang yang jahat, sama orang yang bencekno. Tidak bisa, karena engkau adalah alat kebaikan. Kalau Tuhan menyuruh tolong orang itu, ya ditolong saudara. Amin. Walaupun mungkin nanti saudara dapat intimidasi dari pihak-pihak luar atau dalam keluarga sendiri yang ngomel-ngomel, mangkel-mangkel gitu. Banyak ibu kalau sudah sepuh lah kayak kami begini ya, terus dapat berkat gitu ya, biasanya dikasih ke anak-anak, dikasih ke cucu-cucu gitu. Ada yang protes enggak? Ada pasti. Ada pasti. Yaitu apa? Anak yang lain, temen ya. Oh kayak gitu kok dikasih terus gini, bla 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 bla. Nah, tapi kami sudah jadi alat bagi kebaikan. Amin. Tidak bisa melakukan kejahatan, tidak boleh, istilahnya gitu. Walaupun suatu hari nanti kita terpleset berbuat jahat, tapi alat itu harus kembali menjadi alat kebaikan gitu ya. Kita sudah diprogram. Sudah programnya begitu ya, settingannya sudah begitu, jadi tidak bisa nyelentor gitu, menyelimpang. Sedikit nyimpang tapi nanti balik lagi gitu ya. Halo Bu Viken, Pak Henry sudah datang dari Semarang, puji Tuhan, selamat. Amin. Lah, kita baca ini ya, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Nah, ini ya. Kalau tahu harus berbuat baik, tapi nggak ngelakukan, itu dosa. Ya. Kalau kita nggak memperingatkan seseorang ketika ia berbuat jahat, atau menolong seseorang ketika ia celaka, itu dosa loh saudara. Ya, enggak tahu, pura-pura enggak tahu, itu dosa. Ya. Ada seorang penjahat ya ditangkap. Dan kemudian ketika polisi bertanya padanya, "Kenapa sih kamu kok nekat ya melakukan kejahatan di tengah-tengah kerumunan banyak orang ya?" Contoh yang gampang itu mencuri ya. Ada pencuri. Di pasar ya, mencuri. Dan ketangkap, terus ditanya, "Kenapa kamu melakukan di siang bolong mencuri ya, sehingga kamu dapat kutangkap?" Katanya penyidik. Tetapi ia berkata demikian ya, "Oh saya tahu walaupun saya melakukan kejahatan di tengah-tengah orang banyak, itu mereka akan diem saja kok." Waduh. Jadi kalau ada orang yang dirampas sepeda motornya di tengah jalan, semua orang akan cuma nonton aja. Kalau ada orang yang dilukai di tengah jalan, semua orang akan nonton aja, takut. Tidak mau berbuat suatu apa yang membahayakan dirinya, seperti itu ya. Itu namanya apa? Guilty knowledge, sikap yang memilih untuk mengabaikan sebuah tindak kejahatan yang Anda tahu sedang terjadi. Wow. Itu namanya guilty knowledge ya. Nah, ini Rasul Yakobus mengingatkan kita
Kita baca sekali lagi Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Jadi ayo, sebelum orang melakukan kejahatan diamankan dulu ya. Kalau saudara naruh handphone geletaan di meja-meja di mana orang lalu lalang, itu salahnya siapa ya? Terus handphonemu hilang Ya sendiri. Ya salahnya sendiri. Saya pernah kan, handphone saya padahal saya taruh pojok loh ya, nggak ada orang tahu. Kok bisa loh diambil orang, walaupun nanti dikembalikan ya, dia nggak sengaja gitu. Dipikir itu HP-nya dia gitu loh. Casingnya sama. Soalnya ya casingnya sama. Lain kali casing itu dikuasai gambar-gambar yang istimewa gitu ya, supaya beda. Sering di gereja itu handphone tuh geletaan, saudara rame-rame saya kantongi gitu aja sudah. Nanti dia kalau cari kamu cari apa? Handphone ku apa? Ini handphonemu. Ya kalau opa yang ambil, kalau orang lain yang ambil kan bablas anginnya ya saudara ya. Jadi opa sifatnya untuk mengamankan, berbuat baik untuk seseorang supaya handphonenya tidak dicolong orang lain gitu ya. Selamat pagi Bu Rita. Nah ini perbuatan yang baik gitu loh ya. Apakah kita sudah melakukan begitu? Naruh uang, dompet sembarangan, terus nanti kalau hilang rame gitu ya, satu rumah dituduh semuanya. Waduh rame. Lo ya amankan, bukan diamankan terus dibuat belanja ya, lebih aman itu rasanya. Bukan itu maksudnya, tapi diamankan daripada gini loh ya, kadang-kadang kita ini memfasilitasi orang untuk berbuat jahat. Bener nggak? Iya. Iya, naruh benda-benda berharga, cincin, berlian, apalagi kalung, gelang, geletak-geletak gitu ya. Artinya ditaruh sembarangan. Benda-benda berharga lainnya apa, handphone, apalagi dompet, kunci mobil, sepeda motor. Kadang kunci sepeda motor tuh masih lengket di sepeda motornya ya, terus orangnya masuk ke dalam. Loh ini kan fasilitas untuk pencuri. Enak saja ngambilnya ya gitu. Jadi walaupun ada CCTV ya, tapi kemarin kami membahas tentang security RT ya. Oh dipasang CCTV aja untuk keamanan gini. Terus saya bilang, siapa yang mau mantau CCTV itu 24 jam dari terbit matahari sampai terbenam? Meripate sabeleken saudara-saudara, enggak mungkin ada orang yang manceng di ya, harus kita CCTV. Harus ada gajinya. Nah, kalau bayar petugasnya suruh liatin CCTV gitu, lama-lama dia bosan lihat HP dia, saya pastikan itu lihat TikTok lah apalah. Waktu dia lihat TikTok ya itu kejadian sudah bablas, sepedanya sudah hilang dan ibu ini ketawa ya. Iya gitu. Ada Bu, dia ngambil barang gitu ya. Coba lihat CCTV lah, orangnya ya sudah lari loh. CCTV-nya baru dibuka. Itu cuma bisa lihat peristiwa kejadiannya, tapi yang telah berlalu. Ya, bukan tidak bisa berhasil menangkap. Tidak pernah ada terus, ada orang mencuri terus, ada terus kita lari terus kita tangkap, enggak. Ya. Jadi Pak RT ini pernah ya, mantan Pak RT kita ini pernah nangkep pencuri TV ya. Bukan lihat TV, bukan karena melihat CCTV, sama karena memergoi. Nah, itu waktu Tuhan namanya ya. Timing. Waktu apesnya pencurinya ya. Jadi dia ketangkap, akhirnya masuk penjara ya, hanya karena mencuri TV gitu loh ya. Jadi kalau kita bisa berbuat baik tapi tidak melakukan, itu berdosa. Kalau engkau bisa menolong orang itu mau meninggal karena tidak punya makanan misalnya, engkau bisa memberi satu piring nasi, tidak kamu lakukan, kamu berdosa loh ya. Jadi lewat karya keselamatan Tuhan Yesus yang agung bagi kita, Allah telah menjadikan kita sebagai alat kebaikannya di dalam dunia. Jadi
kita ini alat kebaikan. Ayo kita omong bersama-sama, kami alat kebaikan. 1, 2, 3. Kami alat kebaikan. Ya. Karena apa? Sudah diciptakan oleh Allah gitu ya. Jadi di Efesus 2 ayat 10 itu sekali lagi kita baca ya. Supaya kita ingat dan kita apal ya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Hidup di dalam kebaikan ya. Seringkali kita ini bingung ya dan heran. Kok Tuhan ini bisa mengirimkan orang-orang yang ya katakanlah kekurangan, membutuhkan bantuan kepada kita ya. Mungkin saudara-saudara pernah ngalami gitu ya. Aku ini lagi susah, dikirimi orang-orang susah datang, sing minta konseling lah, sing butuh uang lah, sing mau pinjam alat lah, dan ini dan itu dan sebagainya. Sadarilah, di sini dikatakan bahwa yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan kita untuk menerima orang-orang seperti ini. Sehingga buanglah rasa jengkel. Ya mungkin sesuatu hari karena kecapean bisa jengkel ya saudara. Tetapi itu tidak benar. Jadi rasa jengkel itu dihapus ya. Dan juga jangan suka mengkritik orang yang sedang menolong orang lain. Walaupun kelihatannya itu orang itu menjadi lemah ya, diperalat atau dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan apa? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ini melakukan pekerjaan baik, sarana ataupun target ya untuk berbuat baik itu Allah sudah persiapkan gitu loh. Luar biasa ya. Hari ini penyingkapannya luar biasa. Ada saksiannya. Saya ya memang orang-orang disuruh Tuhan ya, kamu beri seorang pendeta itu berkat. Ya, saya sudah siapkan, saya masukkan amplop, dan dia waktu itu berfirman ya di gereja. Dan di firmannya itu dia kesaksian bahwa dia habis dapat berkat. Dia ke luar kota itu dapat berkat, dikasih orang berkat. Duh, berarti aku gak harus kasih dia ya, dia coba punya berkat ya. Ngapain saya harus kasih dia? Nggak jadi saya waktu itu kasih dia amplop itu. Tapi besok lusanya dia datang ke rumah, Pak, aku tolong Pak, dibantu Pak. Anakku ini mau sekolah butuh biaya. Nah iya, ya saya amplop itu belum saya buka, belum saya sobek-sobek. Amplopnya enggak ditemukan oleh istrinya. Nah, amplopnya iya. Untuk kalau ditemukan bugem, buat belanja habis dah. Habis lah. Jadi saya ya sebentar ya. Saya ambil lagi amplop itu dan saya berikan pada dia. Amplop itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Loh, ya so pas gitu loh ya. Kemarin memang saya memberikan dia kesaksian kalau dia sudah dapat berkat banyak Orang mau tak ambil, tak ables lagi, tak gelap lagi di kantong saya ya. Dia tidak jadi, tapi itu loh Tuhan katakan sebelumnya ya. Sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi akhirnya ya sejadilah ya sudah saya berikan pada dia gitu loh. Ya itu katakan sudah dilakukan sebelumnya, ini benar uangnya gitu. Kita pasti pernah mengalaminya ya, pasti ya, kita ya. Jadi ya, kadang-kadang kan mau berbuat baik itu masih ya, pakai gitu ya. Apa nanti nggak tersinggung orangnya? Apa dia loh sudah dapat berkat banyak? Apa perlu? Terus juga pertanyaan dibuat apa sama dia? Apa enggak nanti salah tujuan dan sebagainya? Daripada mikir seperti itu ya, jadi pusing ya. Berikan saja Sudah kalau disuruh Tuhan itu ya lempar aja gitu ya. Kalau kita main pikir-pikir akhirnya kita tidak jadi berbuat baik ya. Alat itu tidak bisa dibuat gitu loh ya. Jadi berkat jadinya. Seperti tadi contoh sebagai alat pembuka kaleng. Kalau pembuka kaleng ini
mikir-mikir, ndak mau dipakai muter buka kaleng, ya ndak jadi kalengnya terbuka, tertutup aja gitu, ndak bisa digunakan. Nah itu contoh-contoh yang kita sering alami ya. Jadi ingat ya, kita itu alat kebaikan. Seringkali mungkin kita merasa tertipu atau ya itu tadi kecewa atau merasa terbohongi karena air susu dibalas air tuba misalnya gitu. Itu menurut saya sih nggak masalah ya. Yang penting saya kan sudah berbuat baik. Soal dia balasannya nggak baik itu urusan dia sama Tuhan. Nanti dia akan mendapat hasil dari perbuatan jeleknya dia itu ya. Seringkali kita sudah menolong orang terus dikata-katai, disiar-siarkan, difitnah macam-macam. Nggak masalah, itu kan masalahnya dia sama Tuhan nanti. Masalah saya sudah selesai, yaitu membantu, ya kan? Kita sudah berbuat baik, itu masalahku selesai. Soal ada orang lain, Bu Evi kok gini, nanti dibuat begini, dibuat begitu, dibuat waduh itu ya aku nggak mikir. Pusing aku nanti kalau mikir itu, ya betul nggak ya? Kalau kita misalnya sudah minjemi orang mobil misalnya, mau dibuat apa namanya sudah dipinjamkan ya terserah dia ya. Masuk kita bisa pasang CCTV di mobilnya, kan nggak bisa, dan juga itu jadi ruwet ya kita terus menyelidiki dan sebagainya itu ya. Kenapa kita ndak enteng-enteng aja gitu ya, supaya kita tetap awet muda, amin. Amin. Supaya Seperti kita memberi persembahan pada gereja ya, kita nggak usah ngurus gereja itu uangnya dibuat apa oleh pembendahara gereja. Tapi sudah kita sudah memberi, sudah nanti mau dibuat keperluan apa di gereja oleh bendahara gereja ya udah, kita nggak perlu ngurus sampai detail-detailnya. Tapi ada loh Pak Gem orang yang ngurus gitu. Iya, memang ada. Aku memberi tapi nanti harus begini, harus begitu, harus kalau orang harus gitu itu ya wis nggak usah memberilah, ruwet. Iya. Sebab kadang-kadang kita ini diberi berkat kan tahu ya prioritasnya apa gitu ya. Prioritas yang didahulukan yang tentu yang esensial gitu loh ya. Nggak mungkin terus dihambur-hamburkan juga kan ya. Kan kita ini hamba-hamba Tuhan ya, taat kepada perintah Tuhan gitu ya. Jadi ya kita ndak bisa menilai orang yang berbuat baik ya. Jangan mengkritik orang yang berbuat baik ya. Kritikanmu itu nanti kembali kepadamu. Ketika engkau butuh gak ada orang nolong. Bener nggak ya? Kalau kita selalu berbuat baik ketika kita butuh, itu banyak orang yang menolong loh dan mereka bersegera. Tetapi kalau Anda menahan kebaikan untuk orang lain, ya Anda juga ndak mari-mari itu pergumulannya ya, ndak ada yang nolong gitu loh. Contoh yang gampang aja, kita waktu mengendara kita sering mengalah biar orang lebih jalan lebih dulu. Nah, gitu kita nanti juga suatu saat diberi jalan. Oh iya, itu benar itu. Iya tuh. Juga cari parkir ya tuh, kita cari parkir itu ada satu parkiran untuk kita, pas kita tempat pada waktunya kita datang ke situ ada satu tempat. Nah ini ada tempat buat parkir ya, kan biasa ya. Karena kita sering memberi orang juga itu, kadang-kadang kita sudah tempat di situ orangnya itu perlu masuk parkir di situ, ya sudah kita ngalah, tidak apa-apa, kita putar lagi dan cari parkiran. Pasti dapat tempat yang lebih baik gitu ya. Jadi hari ini renungan kita adalah bagaimana kita berbuat sebagai alat kebaikannya. Iya. Apa masih penuh perhitungan, hitung-hitungan, untung rugi, nggak mau kecewa, nggak perlu ya dihitung-hitung. Kalau Tuhan suruh, digerakkan oleh Tuhan. Seringkali saya ini maunya enggak menolong gitu, maunya tak biarin gitu ya, biar aja dia tahu rasa gitu ya. Tetapi enggak enak, di hati ini ada dorongan ya untuk kasih dia, tolong dia ya, berkati dia gitu. Ya udahlah, tak kerjakan, dan itu rasanya jadi ringan ya, kita jadi happy gitu ya. Dan anehnya Tuhan juga membuka jalan untuk segala kesulitan yang kita alami. Amen. Gitu ya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ada ayat yang berkata, kalau sudah tiba waktunya, engkau akan menuai. Dan jangan menjadi lemah ketika engkau
menuai ya. Jadi kita kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Sudah. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ya, kami mau menjadi alat kebaikan dari Tuhan Yesus sehingga kami selalu bisa berbuat baik. Karena sebelumnya Engkau sudah persiapkan kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi alat kebaikan Tuhan. Kami sebagai saluran berkat untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan yang sudah terlebih dahulu kami terima sebagai berkat untuk kami, dan kami bisa menyalurkan berkat itu untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah pilih kami menjadi alat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita bisa melakukan segala hal kebaikan bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah kami yang ada di sini ketika kami ingin berbuat baik atau takut kecewa kalau berbuat baik, Tuhan ubahkan. Karena Engkau menjadikan kami ini alat kebaikan. Dan ketika kami menolong orang lain ataupun keluarga kami sendiri atau siapapun juga, Tuhan, Engkau yang menyanggupkan kami. Engkau sudah menyediakan baik sarana, baik tujuan kami. Terima kasih untuk sobat-sobat yang senantiasa bergabung di pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah karakter kami terbangun, terbentuk oleh firman Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, dan yang ada masalah sudah mendapat jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat, katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. God bless See you you all. tomorrow guys. Thank you. Bayang nanti siang, nanti malam. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Pak Fred. Haleluya, puji Tuhan. Makasih, haleluya. Haleluya.